Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua sahabat Hino yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kali ini kita akan mereview produk terbaru dari Hino untuk di segmen kategori 2. Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah Dutro Euro 4. Kita akan mengulas perubahan yang terjadi di eksterior, di interior, di mesin maupun sampai di undercarriage. Oke, kita beralih ke eksterior. Seperti yang teman-teman lihat, perubahan di eksterior terutama di bagian depan seperti ini, tampilannya sangat tajam. Perubahannya sangat tajam, membuat kesan lebih elegan. Dan untuk di sebelah kirinya lagi, bisa teman-teman lihat telah memiliki cover spion. Dan tidak sampai di situ, kita bisa fokus di bagian grill radiator. Untuk tampilan grill radiator, ini desainnya lebih elegan. Nah, seperti mengadopsi di kategori 3 di Hino 500. Tampilan di grill radiatornya elegan, tetap dilengkapi dengan logo Hino, dan untuk di bumper unit tersebut juga mengalami perubahan yang sangat drastis. Dan kita bisa beralih ke lampu fog lampnya. Fog lampnya sudah bulat, beda dengan produk sebelumnya. Dan untuk headlampnya tetap ada perubahan dikit mengikuti garis dari grill radiator. Oke, kita beralih ke bagian interior. Kali ini kita berada di interior unit Hino Dutro Euro 4. Seperti yang teman-teman lihat, perubahannya sangat drastis. Dari desain dashboardnya yang berubah drastis sampai dengan warna dari komponen-komponen yang ada di dalam kabin ini juga berubah secara drastis. Bisa teman-teman lihat, perubahannya dari kombinasi warnanya sangat elegan. Juga dilengkapi dengan blower. Bisa teman-teman lihat, dilengkapi dengan blower. Ini sudah bawaan pabrik, sudah dilengkapi dengan blower. Tip juga dilengkapi dengan USB. Dan untuk desain knob blowernya ini desainnya sangat sporty. Jadi kombinasi dari elegan dan sporty seperti teman-teman lihat. Dan juga dapat diatur untuk dari blowernya. Ini kita ambil udara di luar maupun udara di dalam. Dan untuk berikutnya, untuk di Hino 136 HD ini memiliki perubahan-perubahan di komponen seperti transmisi. Kita mempunyai transmisi baru yang bernama atau serinya RE61. Apa spesial dari RE61 tersebut? Spesialnya speednya ada 6. Nah, ini cara otomatis akan meringankan pembagian tenaga mesin. Untuk di tipe RE61, kecepatannya ada 6 speed. Dan untuk di interior, selain desain dashboardnya berubah, mempunyai blower, dan yang tidak kalah penting, di Hino Dutro Euro 4 ini juga dilengkapi dengan konsumsi bahan bakar yang terkonek langsung dari GPS. Datanya sangat akurat karena langsung dari ECU unit. Dan tidak sampai di situ, yang hampir kelewat untuk kita sampaikan ialah desain dari joknya ini sangat elegan, mengikuti desain dari dashboard maupun door trim.
Oke, untuk berikutnya kita akan beralih di perubahan-perubahan lainnya. Kali ini kita akan beralih di mesin. Perubahan-perubahan apakah yang telah dilakukan oleh Hino? Segera kita lakukan pengecekan. Oke, ini dia penampakan dari mesin Hino Euro 4 dengan seri N04C. Seperti yang teman-teman lihat, perubahannya sangat drastis. Karena apa? Karena perubahannya untuk fuel sistemnya ini sudah mengadopsi engine common rail system. Selain menggunakan teknologi common rail system untuk di fuel sistemnya, di Hino Dutro ini juga dilengkapi dengan EGR, DOC. Ini untuk mendukung dan tercapainya standar emisi gas buang Euro 4. Dan tidak sampai di situ. Ada tambahan komponen ataupun perubahan komponen seperti di turbo. Karena di tipe mesin Dutro ini telah menggunakan turbo versi VNT. Apa itu VNT? VNT ialah variable nozzle turbo, sehingga di RPM rendah turbo dapat menyuplai udara yang sangat besar ke ruang bakar. Secara otomatis ini akan menaikkan tenaga mesin atau torsi mesin di RPM rendah, hemat bahan bakar tentunya. Dan banyak yang bertanya mengenai engine common rail system ini atau engine standar Euro 4 ini, apakah cocok menggunakan biofuel? Jadi jawabannya ialah untuk tipe engine N04C ini atau semua mesin Hino ini kompatibel dengan penggunaan biofuel. Engine Hino Dutro ini memiliki 3 tahap penyaringan bahan bakar. Dan tidak sampai di situ, karena di injektor di mesin Hino maupun di Hino Dutro ini juga dilengkapi dengan DLC, Diamond Like Carbon, sehingga tahan terhadap gesekan. Dan untuk tenaga maksimum ini tentunya di tenaganya 136 di RPM 2500. Dan untuk daya tanjak ini 40 daya tanjaknya di RPM 1400 sampai dengan 2500. Dan untuk yang tidak kalah penting, Hino Dutro mempunyai GVW tertinggi. GVW-nya berapa? Untuk Hino Dutro Euro 4, GVW-nya hingga 8,6 ton. Dan plusnya, selain GVW tertinggi di kelasnya, dan untuk berat sasis, ini berat sasis teringan di kelasnya. Untuk berat sasis, unit ini hanya 2,4 ton. Dan teman-teman bisa beralih ke posisi yang saya tunjuk ini. Ini adalah Electronic Control Unit atau yang biasa kita sebut dengan ECU. Ini tahan terhadap air dan mudah untuk monitoring karena posisinya sangat mudah untuk dikontrol. Dan kita beralih ke bagian mesin. Ini adalah common railnya. Ini common railnya, dan untuk di bagian bawah ini supply pumpnya. Ini tidak ada di tipe sebelumnya, karena di tipe sebelumnya masih mengadopsi menggunakan Bosch pump. Dan untuk yang sekarang menggunakan common rail system. Ada supply pump, ada common rail, dan juga ada injektor. Oke, kali ini kita beralih ke bagian kanan mesin. Seperti yang teman-teman lihat, ini ialah produk spesial dari Hino, VNT, Variable Nozzle Turbo. Dan lagi-lagi ini diatur oleh ECU untuk kebutuhan udara yang akan disalurkan ke ruang bakar. Banyak rumor yang mengatakan engine common rail system ini low power. Tapi dengan hadirnya VNT ini akan menghapus stigma tersebut terkait low power. Karena Hino sudah dilengkapi dengan turbo VNT, mendapatkan torsi yang besar di RPM yang rendah.
sehingga tenaga yang kuat, bahan bakar lebih irit, seperti itu. Untuk berikutnya, kita akan mengulas mengenai perubahan yang terjadi di muffler unit Hino Dutro. Dan sebenarnya perubahan ini terjadi di semua unit yang mengadopsi emisi standar gas buangnya Euro 4. Dan untuk di Hino Dutro, ini mufflernya seperti teman-teman lihat, ini yang kita beri nama dengan DOC, Diesel Oxidation Catalyst. Ini salah satu terjadinya standar emisi gas buang untuk mencapai Euro 4. Sekarang kita ada di posisi filter udara Hino Dutro. Perubahannya sangat drastis. Dari bentukan dari rumah filter udaranya sampai ke saluran filter udara, ini didesain lebih besar. Ini untuk mendukung kinerja dari VNT yang telah saya sampaikan tadi. Di RPM rendah mendapatkan suplai udara yang besar. Dan untuk rumah dari filter udaranya juga mengalami perubahan yang sangat drastis. Oke, kita coba lihat bentukan dari filter udara Hino Dutro Euro 4. Ini dia penampakan dari filter udara Hino Dutro Euro 4. Karena Hino terus melakukan improvement demi menjaga kualitas udara yang akan disalurkan ke ruang bakar. Masih di posisi air cleaner. Seperti yang teman-teman lihat, juga dilengkapi dengan dust indicator. Ini untuk mengontrol kualitas dari filter tersebut, sudah kotor ataupun masih bersih. Jika kotor, dia akan menunjukkan lambang merah pada dust indicator tersebut. Dan di filter udara ini juga dilengkapi dengan sensor. Yang terkontrol langsung oleh ECU. Kita beralih ke tangki bahan bakar. Untuk tangki bahan bakar Hino Euro 4 ini, bahannya ini adalah aluminium dan tanpa sambungan. Seperti yang teman-teman lihat, tangki ini tanpa sambungan berbahan aluminium pula, agar tahan terhadap korosi. Dan ada stiker yang menjadi perhatian kita masing-masing nih. Keterangannya ialah gunakan BBM dengan sulfur maksimal 50 ppm. Nah, ini dianjurkan menggunakan bahan bakar 50 ppm agar mendapat standar emisi gas buang Euro 4 tersebut. Dan jikalau menggunakan lebih dari 50 ppm, ini akan berefek untuk standar emisi gas buangnya tidak dapat tercapai. Untuk kinerja mesin tetap optimal. Hanya saja di emisi gas buangnya tidak tercapai. Dan untuk kapasitas tangki ini 100 liter. Lumayan besar untuk teman-teman, untuk mendukung operasional teman-teman semua. Oke, kita telah mengulas perubahan-perubahan yang terjadi di Hino Euro 4, khususnya di Dutro. Dari interior, perubahannya seperti grill bagian dalam dari warnanya berubah, sampai telah dilengkapi dengan blower demi kenyamanan para driver. Dan untuk di eksterior, perubahan dari grill depan, dari tampang bodi depan, ini perubahannya sangat drastis, sangat elegan. Dan untuk perubahan di engine, sebelumnya masih menggunakan Bosch Pump dan kali ini menggunakan teknologi Common Rail System. Dan dilengkapi dengan DOC, EGR, dan juga yang tak kalah penting, dilengkapi dengan VNT demi meningkatkan performa engine. Semoga informasi yang telah saya berikan ini bermanfaat bagi semua sahabat setia Hino agar tidak ragu lagi dalam memilih atau menggunakan produk Hino Euro 4. Saya Bimas Purnomo, sekian, terima kasih.